Selamat hari Minggu adik-adik. Masih tetap bersuka cita. Hari ini kita tetap kembali lagi beribadah. Tante mau bertanya, bagaimana kemarin merayakan hari Natalnya? Seru? Terus ada kan sinterklas yang datang ke rumah memberi hadiah? Ada kan? Iya, itu dari tante-tante sekolah minggu dari gereja GMI Bukit Sion. Jadi hari ini kita akan beribadah adik-adik. Kita bernyanyi selamat-selamat datang. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga yang gemerlap. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadi anak-anak dalam palungannya. Salam-salam. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian kita, Bapa Engkau Baik. Dengan sikap berdoa, kita naikkan pujian kita ini. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini. Hadirlah Tuhan di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan pujian kita Saat Iblis Menggodaku. Tante tentang semua untuk bangkit berdiri. Dengan semangat bersuka cita. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Sungguh
memuji-muji Tuhan, kembali kita naikkan lagu kita, Keajaiban Natal. Kita ikuti gerakan tante-tantenya ya adik-adik. Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal bukan karena baju baru. Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal bukan karena kado baru, tapi karena Yesus Kristus telah lahir bagi kita umat manusia. Dia juru selamatku dan juru selamatmu. Dia penebus umat manusia. Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal bukan karena baju baru. Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal bukan karena kado baru, tapi karena Yesus Kristus telah lahir bagi kita umat manusia. Dia juru selamatku dan juru selamatmu. Dia penebus umat manusia. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Ayo dipersiapkan persembahannya. Sebelum kita menaikkan pujian untuk persembahan, kita berdoa dulu ya, dibawakan oleh Tante Osin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kembali kami mengucap syukur. Saat ini kami waktunya memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, memperluas pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah semua, berlakukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita naikkan lagu pujian penyembahan kita, Sungguh Begitu Besar. Sungguh begitu besar
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, khususnya anak-anak kami, supaya mereka mengerti dan memahami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Tante. Pasti kemarin semua pada senang ya, sudah merayakan Natal bersama dengan keluarga. Nah, ada Santa Claus. Kenapa? Ya? Riko? Iya. Oh, itu untukku. Ini untuk Riko. Santa Claus bawa hadiah untuk Riko loh. Oh, jadi bukan Riko ya? Bukan, nama saya Dewi. Aduh, salah alamat ya. Salah alamat. Aduh, gimana nih ya? Masa sih salah alamat? Untukku lah Sinterklas. Gak bisa loh, karena si Riko udah nunggu di rumahnya. Karena dibilang Santa Clausnya mau datang ke rumahnya. Oh gitu? Iya. Udah deh, udah sana. Aku nggak mau. Udah. Datang kirain ngasih hadiah untukku. Nah, adik-adik, itulah sikap waktu Herodes kedatangan tamu. Tahu nggak tamunya siapa waktu itu? Orang Majus dari timur. Orang Majus datang menanyakan alamat di mana tempat Yesus lahir. Raja Herodes kirain dia yang mau dikasih hadiah sama kayak tante tadi. Ternyata tidak. Hadiah itu hadiah khusus untuk Tuhan Yesus. Nah, supaya lebih jelasnya, ayo kita saksikan video tentang orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah adik-adik sudah menyaksikan kan video bagaimana Raja Herodes begitu marah ketika orang Majus itu datang meminta alamat di mana Yesus dilahirkan. Kirain si Herodes dapat hadiah emas, kemenyan, dan mur. Ternyata itu hadiah khusus untuk Tuhan kita. Orang Majus dari timur, mereka bersuka cita dipimpin oleh bintang yang besar. Mereka mendatangi tempat Yesus lahir, yaitu kota Bethlehem di kandang domba yang hina. Kemudian Herodes ngapain? Herodes tetap marah. Aku harus mencari di mana bayi itu. Masa ada raja selain saya? Gak boleh. Saya harus cari dan saya akan membunuhnya. Raja Herodes terus menyimpan dendam, menyimpan amarah. Mau membunuh Yesus. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang Majus itu kan. Orang Majus itu sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Mengatakan, kamu nanti kalau pulang lagi ke kotamu, jangan lagi lewat tempat Herodes tinggal, kamu harus lewat di tempat yang akan saya tunjukkan. Akhirnya orang Majus pulang ke kampungnya, pulang ke daerahnya, tidak lagi ketemu dengan Herodes. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan yang begitu mengasihi kita, Ia memberikan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus yang lahir di kandang domba. Dan ia disembah oleh orang-orang Majus. Nah, satu sikap kita, mari kita memberi persembahan yang baik kepada Tuhan. Kita tidak lagi membawa emas, kemenyan, dan mur, tetapi lewat sikap kita, tingkah laku kita setiap hari, itu kita berikan persembahan yang baik, sebagai persembahan yang baik kepada Tuhan. Dan juga ketika kita memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu juga menjadi persembahan yang baik kepada Tuhan. Nah adik-adik, jangan seperti Herodes, hatinya terus marah, hatinya terus memiliki sikap dendam yang membara. Itu enggak baik. Akhirnya apa? Herodes juga sebagai seorang raja, ia terbatas. Dan ketika ia mati, barulah Yesus bersama orang tuanya
pulang lagi ke kampung itu. Setelah beberapa waktu mereka harus mengungsi ke Mesir. Karena Herodes terus marah. Terus mencari Yesus, mau membunuh Yesus. Malam-malam itu Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Mesir. Dan mereka pulang lagi ke Bethlehem setelah Herodes mati. Nah adik-adik kita belajar ya. Jangan menyimpan amarah. Jangan suka dendam, jangan suka iri terhadap teman-teman yang lain ya. Datang lagi Tante. Om Sinterklas. Iya. Om itu Tante sih. Oh, Ini Santa Claus bawa apa ini? ini untukku kan? Iya, tadi kan nggak dapat ya. Iya, tadi aku sempat marah, sempat kesal, tapi setelah aku berdoa, udahlah itu kan bukan untukku, memang untuk si Riko, jadi untuk apa aku marah? Ternyata karena aku sudah minta ampun sama Tuhan, ternyata Tante bawa lagi untukku. Tante ini semuanya. Terima kasih Sinterklas yang baik. Yang terbesar ya. Hadiah yang Tuhan terbesar Yesus. dari Tuhan Yesus, Iya. dia sudah jadi manusia. Ini hadiah khusus dari Sinterklas, hadiah Natal. Terima kasih Sinterklas. Terima kasih juga Tante. Oke, makasih ya. Shalom. Nah adik-adik, inilah upah dari kita tidak terus marah, tidak menyimpan dendam. Tadi waktu Tante dikira namanya Riko, Tante sempat kecewa, loh namaku Dewi. Kirain hadiah itu untukku. Ternyata Sinterklasnya baik. Dia kembali membawa hadiah untuk Tante ya. Nah adik-adik juga seperti itu. Kalau adik-adik tetap sabar, rendah hati, tidak suka marah-marah, tidak suka ngambek. Tuhan pasti akan berikan hadiah yang baik. Tuhan pasti akan mendengarkan segala kerinduan hati adik-adik. Oke adik-adik semuanya tetap semangat ya. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menegur kami agar kami tidak suka marah, tidak suka dendam, tidak suka iri hati. Tapi kami seperti orang Majus yang selalu ingin memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan lewat sikap tindakan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita. Semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengajarkan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi karena Yesus. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan pimpin. Kami berdoa untuk semua anak-anak yang di rumah. Kiranya Tuhan tetap memelihara, menjaga, melindungi mereka. Dan sukacita dari Tuhan boleh menjadi bagian anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap dari rumah saja ya. Jangan kemana-mana dulu dan tetap jaga protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.